Ya Reza, jika tadi kita sudah ke Amerika Serikat, nah sekarang kita jalan-jalan lagi, jalan-jalan virtual ya. Nah kali ini kita ke benua Eropa, tepatnya di Austria. Kira-kira bagaimana suasana Ramadan di sana? Kita sapa langsung Lukman Hakim, warga negara Indonesia di Austria. Selamat pagi waktu Indonesia, Mas Lukman. Mas Lukman, tapi saya sebelumnya mau tanya dulu, di sana tahun ini puasa Ramadan lagi musim apa? Dan berapa lama jumlah jam puasanya? Kalau di sini kan kurang lebih kita 12 sampai 13 jam. Kalau di sana seperti apa, Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mas Reza dan Mbak Megi. Salam dari Austria, sekarang jam 22:28 waktu Austria, musimnya sedang musim semi dan kita sudah menuju lumayan hangat nih, suhunya 9 derajat Celcius. Suasana Ramadan di sini seperti hari-hari biasanya sebenarnya tidak terlalu nampak karena sebagian besar warga Austria itu agamanya Katolik, sehingga Muslim merupakan minoritas di sini. Oke, Mas Lukman, ini meskipun minoritas begitu ya di sana, apakah ada tradisi ataupun acara-acara unik Ramadan di sana? Ya, biasanya kami komunitas Muslim Indonesia, kami menamakan diri selain Perhimpunan Pelajar Indonesia, kami juga bekerja sama dengan namanya Warga Pengajian Austria atau disingkat WAPENA. Alhamdulillah tahun lalu kita mulai sudah ada masjid sendiri sehingga kita bisa mengarrange suatu acara buka bersama, biasanya kita lakukan di masjid kita, lalu juga kadang-kadang kita lakukan di kedutaan seperti yang bisa dilihat di video ini gitu ya. Jadi kita biasanya selalu kumpul dengan masyarakat Indonesia maupun teman-teman pelajar lainnya di Austria untuk obat kangen puasa, suasana puasa di Indonesia. Oke, kalau masyarakat Muslim di Tulln sendiri, di tempat Anda berada sekarang, Mas Lukman, ada berapa banyak dan apakah biasa kumpul juga atau hanya sesama masyarakat Indonesia aja? Ya, kebetulan saya tinggalnya di Tulln, Austria itu sekitar 30 km dari ibu kota Vienna. Saya kuliah di Vienna, tapi saya melakukan kerja lab saya di Tulln, makanya saya tinggal di Tulln. Jadi sebagian besar kita melakukan interaksi dengan teman-teman di Vienna juga. Ini sekitar ada 50-an orang lah kalau teman-teman di Vienna dengan di Tulln disatukan di Vienna. Oke, Mas Lukman, tadi kan Anda menyebut kalau misalnya kumpul-kumpul gitu ya dengan mahasiswa Indonesia, lalu kumpul-kumpul ke acara Dubes Republik Indonesia di Austria, itu kan jadi obat kangen begitu ya. Nah, yang paling dikangenin itu apa? Yang dikangenin itu sebenarnya suasana itu. Kalau sahur itu dibangunin sahur. Kalau kumpul-kumpul itu tentunya yang dikangenin itu goreng-gorengan. Lalu biji salak gitu ya. Dan suasana ngobrol barengnya itu, karena kita sehari-hari kan ngobrol pakai bahasa Inggris gitu ya. Jadi kalau ketemu orang Indonesia bercerita dan bertukar bersilaturahmi, bertukar pikiran dengan bahasa Indonesia itu akan lebih nyaman gitu, lebih enak. Oke, jadi mungkin nggak ada gorengan gitu ya Reza di sana. Nah, takjilnya bukan gorengan di sana. Ya, nanti kita kirimin deh gitu ya, tepungnya tapi ya, soalnya gorengannya susah. Ayo, nah, Mas Lukman, kirimin dong Mbak, please Mbak. Oke, nanti saya kirim. Nah, Mas Lukman, kudapan sahur di sana apa? Mas Lukman sudah sahur belum nih? Ini belum sahur, di sini masih jam 10:30 malam. Nanti saya sahur itu biasanya bangun pukul 4. Nanti imsaknya itu pukul 5:15. Nah, jadi biasanya saya sahur kalau nggak bawa dimasakin istri atau makan makanan sahur hasil bawa dari buka bersama gitu. Buka bersama biasanya kita bungkusin tuh makanan-makanan Indonesia tuh. Berarti sama kayak di sini tinggal diangetin aja begitu ya makanan lebihnya gitu ya. Biar nggak mubazir. Itu juga obat kangen tuh Reza. Betul. Makanan Indonesia susah loh, ya kan. Tapi Mas Lukman, kalau misalnya di sini masyarakat Indonesia berbuka dengan yang manis gitu ya untuk menambah gula darah. Tapi kalau di sana seperti apa? Atau karena memang lebih banyak makan makanan Indonesia jadi sama juga gitu? Ya sebenarnya kalau
karena kita juga memperhatikan makanan halal juga ya Mas Reza, dan juga kita lidahnya nih masih lidah Indonesia nih, kadang-kadang makan spaghetti, makan pasta, makan pizza itu cuma untuk takjil aja. Mungkin bisa kalau untuk takjil, tapi kalau untuk main course-nya atau makanan beratnya tetap saja kita akan makan nasi juga gitu, makan makanan Indonesia juga. Paling kalau untuk takjil ada kebab, ada roti, itu bisa lah. Tapi kalau untuk main course tetap makanan Indonesia yang nomor 1. Makanan Indonesia yang nomor 1 ya. Oke Mas Lukman, meskipun umat muslim di Austria sebagai minoritas begitu ya Reza dan juga Mas Lukman, apakah ada festival ataupun event selama Ramadan ataupun menjelang Lebaran nanti? Kebetulan kalau di sini tidak ada ya Mbak Megi, karena suasananya justru di sini yang terbangun adalah suasana Easter sebenarnya, menuju Paskah. Jadi orang-orang Austria itu kalau kita lihat di jalan-jalan juga suasananya sebenarnya banyak suasana Easter, banyak telur-telur Paskah gitu. Jadi kalau kita lihat suasana Ramadan tuh hanya ada di tempat-tempat tertentu saja, seperti di masjid atau misalkan di pasar-pasar Turki gitu, di pasar-pasar halal gitu. Jadi kalau di tempat-tempat yang umum itu biasanya sekarang suasananya adalah suasana Paskah. Oke, baik. Mas Lukman, berarti banyak sekali hal yang dikangenin dari Indonesia begitu ya. Tadi mulai dari dibangunin sahurnya gitu, gorengannya, takjilnya begitu ya. Terus yang cukup membuat saya penasaran ketika kita berbicara dengan teman-teman masyarakat Indonesia yang berada di luar negeri, kan mereka punya khasnya masing-masing begitu ya. Kalau di Austria sendiri seperti apa? Apakah memang hanya berbuka bersama, karena ada negara juga yang justru lebih ramainya sahur bareng gitu, yang sedikit berbeda. Kalau di sana seperti apa? Iya, soalnya menarik sekali, Vienna itu kan kota musik begitu ya, banyak sekali kayak musician dari Vienna begitu. Apakah dirayakan dengan classical music seperti itu? Tidak juga Mbak Megi dan Mas Reza. Kebetulan kami memang di sini kota negerinya Mozart ya, kalau boleh dikatakan di sini negerinya Mozart, terus terkenal juga dengan negeri dengan pegunungan-pegunungan Alpennya yang indah, dan juga kota Hallstatt. Tapi kalau untuk Ramadan sendiri sangat sulit kita untuk menemukan hal-hal tersebut di sini. Paling tidak kami warga pengajian Austria atau Wapena itu membuat satu persembahan berupa lagu-lagu nasyid. Kemarin kami persembahkan itu di acara buka bersama. Sementara kalau sahur biasanya sendiri-sendiri, karena kalau sahur itu udara di luar dingin, tidak seperti di Indonesia kita bisa sahur on the road gitu ya. Tapi kalau di sini sahurnya sendiri-sendiri, habis itu kita tidur lagi karena besok juga beraktivitas seperti biasa. Oke, Mas Lukman, ini tadi menarik sekali begitu ya. Kota Mozart, romantik banget. Kalau misalnya bisa tadi juga sahur on the road. Kalau misalnya di Jakarta kan banyak kericuhan begitu ya. Tapi kalau misalnya di sana pasti suasananya tuh lebih aman. Suasana sahur di sana seperti apa, Mas Lukman? Alhamdulillah aman kalau di sini Mbak Megi. Kita terasa nyaman sekali di transport umum juga. Kalau kita mau tidur itu sangat aman sekali. Kadang-kadang juga saya ketinggalan handphone di masjid tuh pasti handphonenya tetap ada di situ, tidak ada orang yang ambil gitu. Atau bahkan ada yang mengembalikan. Jadi kalau suasana sahur justru ya tidak terlalu. Bahkan banyak orang Austria yang bertanya kepada saya justru, kamu tidak apa-apa puasa, kan kamu tidak minum, tidak makan gitu. Tapi mereka bingung gitu, karena mereka tidak tahu bahwa sebenarnya kita sahur di pagi hari dan berbuka di malam hari. Jadi dua kali tetap makan seperti biasa, hanya jamnya saja yang berbeda. Jadi saya coba jelaskan itu ke teman-teman saya yang di Austria. Oke, baiklah. Kalau begitu Mas Lukman sehat-sehat di sana begitu ya. Salam juga untuk masyarakat Indonesia yang ada di sana. Tetap jaga kesehatan dan selamat menjalankan ibadah puasa. Baik, terima kasih Mas Reza, Mbak Megi. Terima kasih. Sehat selalu.